Halo teman-teman, salam sehat selalu. Manchester Biru atau The Citizens akhirnya mendapatkan 3 poin yang sangat penting di Goodison Park. Pasukan Pep Guardiola harus menunggu sampai menit ke-82 sebelum Holgate dan juga Michael Keane menjadi penyebab dari gol yang direbut oleh Phil Foden untuk meneruskan bola masuk ke dalam gawang Jordan Pickford. Diawali dengan pergerakan dari sisi kiri, yaitu pertahanan sebelah kanan Everton. Bernardo Silva membuat crossing dan bola dibelokin, ya, atau ada deflection dari Holgate. Di sana ada Michael Keane dan tidak mengontrol, bahkan di belakang dia ada seorang Phil Foden. Ketika bola berbelok, tidak mampu dikontrol dengan baik oleh Michael Keane. Dan akhirnya bola diserobot oleh Phil Foden untuk menaklukkan gawang Everton. Pickford tak berdaya. Gol sematawayang ini menjadi kunci kemenangan bagi Manchester City. Perlu perjuangan berat memang. Sampai 90 menit, bahkan ada perpanjangan melampaui sampai 9 menit. Ya. Ini yang membuat laga yang sangat melelahkan bagi Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Mereka harus bisa memaksakan menang. 8 on target, hanya 1 yang menghasilkan gol. Dari 13 percobaan mereka menembak. Sementara tuan rumah 6 percobaan menembak, 2 on target. Memang hanya 32% penguasaan bola dari pasukan Lampard dengan 68% yang dimiliki oleh tim asuhan Pep. Namun kalau bisa melihat Everton bermain dengan baik, tidak buruk. Mereka memang lebih agak bertahan, menunggu. Namun serangan balik mereka selalu berbahaya. Terutama bagaimana pergerakan dari Richarlison di depan. 4-2-3-1 pola yang dikembangkan oleh Lampard melawan opsi yang dilakukan oleh Pep, tetap dengan 4-3-3-nya. Dan berjalan dengan baik. Ketika babak pertama berakhir dengan 0-0, ya, mereka sepertinya ingin mendapatkan hasil imbang. Karena Everton ini lagi berjuang. Bagaimana Frank Lampard harus mengangkat Everton ini dari ancaman degradasi. Sementara bagi Pep juga berjuang habis-habisan untuk tetap mereka ada di atas. Tidak boleh kehilangan poin di Goodison Park. Kalau imbang, jangankan kalah, imbang akan berbahaya. Ya, bisa aja selisih poin mereka. Bisa tinggal 1 dengan Liverpool. Karena City bermain dengan 27 kali saat ini. Tapi kemenangan di Goodison Park ini disambut dengan luar biasa. Bahkan Pep itu bukan soal 1 golnya, ya, tetapi dia merasa bahwa gelar juara sudah di depan mata. 11 pertandingan lagi ke depan mereka harus amankan. Artinya ini harus sapu bersih untuk bisa merebut gelar juara di IPL pada musim ini. Ya. Memang ada ketika tiga gol dibuat oleh Foden 3 menit kemudian memang ada sedikit masalah, ya. Ya. Masalahnya karena Rodri, ya, pertentangan dengan Rodri, handsball, namun tidak diberikan oleh wasit Paul Tierney di sini, yang merasa bahwa ini bukan handsball. Tadinya menganggap bahwa ini ada offside dari Richarlison, tapi bukan offside yang diperdebatkan. Handsball dari Rodri ini, dan memang aturannya yang ada bahwa handsball itu dari lengan ini, ya, ke bawah itu bola kena handsball, tetapi Rodri itu kena pas di sini. Kalau bisa melihat di sini, namun Tierney berkeras bahwa itu bukan handsball. Karena mungkin bagi dia, ya, ini tidak aktif mungkin tangan dari Rodri atau bola tidak mengubah arah bola, tapi tetap kelihatan ini handsball, ya. Ini yang membuat VAR mengambil tindakan untuk meninjau dan perlu 2 menit untuk memastikan itu handsball atau tidak. Ya. Semua pemain-pemain dari Everton sudah mengangkat tangan bahwa melihat, ya, ini handsball benar, dan memang bola tidak mungkin bola mengena di sini, tidak ada, dan mungkin ada semua menyaksikan memang mengena di tangan Rodri. Dan ketika bola itu kena di tangan Rodri seperti memang tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena dia merasa bahwa itu bola memang mengena. Namun karena wasit tidak melihat bahwa ini offside, ini kena handsball, dan VAR juga tidak mendapatkan katanya itu handsball, jadi ini membingungkan bagi Lampard.
sehingga Lampard memprotes keras bahwa tidak mungkin, ya, karena di sana ada pengawas Chris Kavanagh, ya, yang coba melihat ini di VAR dan menganggap itu tidak. Jadi seakan-akan ini VAR ini menguntungkan katanya buat City, merugikan bagi Everton, dan ini yang responsnya luar biasa dilakukan oleh Frank Lampard. Dia tidak memprotes di lapangan, memang tidak berteriak-teriak, ya, dia tetap tenang melihat ini. Namun ketika pertandingan berakhir dia merasa bahwa ketidakadilan dari wasit, Tierney, dan VAR di sini. Namun apapun itu, pertandingan sudah usai dan City membawa pulang 3 poin. Ya. Dan 3 poin ini begitu krusial buat mereka sehingga mereka lebih aman di atas dengan selisih 6 poin dari Liverpool, walaupun Liverpool masih menyimpan 1 laga karena Liverpool akan berkonsentrasi minggu nanti ini, ya, malam nanti untuk berhadapan dengan Chelsea di final Carabao Cup. Tapi bagi anak-anak Manchester City, ya, mereka sudah cukup merasa lebih tenang ketika keluar dari Goodison Park dengan menang 1-0. Ya. Peluang memang banyak yang mereka lakukan sepanjang pertandingan, termasuk peluang juga dari tuan rumah. Richarlison ada beberapa kali, ya. John Joe Kelly juga bisa di babak pertama ada berhadapan tapi tembakan agak miring. Kevin De Bruyne juga mendapatkan peluang banyak. Bernardo Silva bahkan ada di sana, John Stones, Foden juga termasuk. Tapi hanya 1 gol yang lahir. Pep juga melakukan 2 pergantian di menit ke-77 dengan Mahrez masuk menggantikan Gundogan, Sterling dia tarik keluar, Gabriel Jesus masuk. Begitu juga dengan Lampard memasukkan 2 pemain termasuk Dele Alli dengan dia menarik Van de Beek keluar. Anthony Gordon juga keluar, Demarai Gray yang masuk. Jadi masing-masing dengan 2 pergantian, ya, yang berlangsung. Pertandingan yang oke, ya. Terutama menegangkan bagi Pep. Dia harus berdiri menunggu ini. Kapan gol itu lahir dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh tim asuhannya. Sebelum ada kesalahan yang dibuat oleh Michael Keane, ya. Gagal mengontrol bola dengan sempurna dan ini berakibat fatal. Mestinya mereka bisa mendapatkan hasil imbang. Nah, dengan kekalahan ini Everton ada di peringkat ke-17. Tadinya posisi 17 itu milik dari Leeds, ya. Setelah Leeds dibantai di kandang mereka di Elland Road oleh Spurs dengan 0-4. Tapi kekalahan dari City sekarang hanya 1 poin. Everton itu unggul dari urutan 18 yang ditempati oleh Burnley. Batas di zona degradasi, berbahaya sekali. Ya. Ini mungkin menjadi kekalahan ke-14 kalau tidak salah bagi Everton. Ya. Semakin membuat mereka ini was-was, ya. Karena posisinya sangat dekat, 1 poin itu sangat dekat, ya. Karena Burnley mendapatkan tambahan 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Crystal Palace, ya. Dan kita kembali ke City. Ini menjadi kemenangan ke-21 City dari 27 pertandingan. 3 imbang dan 3 kalah. Dengan posisi ini kalau 11 pertandingan ke depan diamankan oleh City, ini bagus. Di antara 11 pertandingan itu sampai dengan 22 Mei yang akan datang, City akan bermain 6 kali kandang, 5 kali tandang. Di antara 6 kali kandang itu mereka akan berhadapan pada minggu depan tanggal 6 Maret menghadapi MU. Ya. Tim kuat lainnya yang mereka hadapi adalah tanggal 9 April menghadapi Liverpool. Ya. Dan mereka sangat diuntungkan jika poin katakanlah turun menjadi 3 karena Liverpool punya 1 laga yang mereka pegang, ya, dengan hanya baru 26 pertandingan. Dengan 3 poin sampai akhir dan Liverpool menang terus, juga City menang terus, mereka akan bermain di kandang, ya. Memang akan hitung-hitungan gol. Kalau posisi poin sama akan terjadi perhitungan gol. Namun kalau City bisa mengamankan sampai pada 10 pertandingan ke depan dengan menang terus, di pertandingan terakhir mereka akan bermain di kandang. Ini yang diuntungkan. Bermain di Etihad, yang mereka jamu adalah Aston Villa, ya. Dan saya yakin City akan menang kalau bermain di Etihad dalam pertandingan yang menentukan. Mereka hanya berpikir 5 tandang mereka ini kelihatan tim-tim yang boleh mereka amankan, tapi berbahaya. Crystal Palace nantinya setelah MU, ini tim yang mengalahkan mereka di Etihad dengan 2-0. Harus betul-betul diantisipasi oleh Pep. Bukan tidak mungkin ada kejutan lagi dari Crystal Palace. Setelah Crystal Palace mereka akan bertarung melawan Brighton. Ini di luar kandang semua, ya.
Kemudian mereka akan berhadapan dengan Wolverhampton. Bahaya juga menjadi kuda hitam Wolverhampton. Ini pasti harus fokus benar bagi pasukan Pep. Setelah itu mereka bermain melawan Leeds. Dan satu lagi yang mereka harus konsen benar, West Ham United. Mereka akan ke London, Stadion Olimpiade di West Ham. Berbahaya juga. Tidak boleh dianggap remeh. Pertandingan tandang ini 5. Tidak boleh kehilangan poin. Oleh sebab itu duel melawan MU nantinya pada tanggal 6 minggu depan tuh, ini tidak boleh juga mereka lewatkan. Karena biasanya MU itu selalu boleh kalah di Old Trafford mereka pada musim ini dengan 2-0, tapi biasanya pada musim sebelumnya mereka selalu pernah menang. Ada 2 kali ya, 2 musim terakhir itu mereka pernah menang main di Etihad. Ya, ini agak kebalikan memang. Ya, ini yang ditunggu. Kalau sampai mereka hilang angka atau draw di Etihad, Liverpool bisa terus mengejar, ya, karena mereka akan bertarung melawan Liverpool. Ini yang paling penting, krusial pada tanggal 9. Kita lihat nantinya, ya, bagaimana, apakah City akan terus konsisten. Karena Pep sudah bilang bahwa setelah mereka menang melawan Everton, ini akan menjadi modal kuat buat mereka. Mereka semakin nyaman, semakin percaya diri untuk ke depan. Dengan 6 poin sekarang, ya, dalam 27 pertandingan, mereka akan berkonsentrasi penuh untuk mengamankan 11 laga yang di mata mereka bisa mereka ambil semua. Ini keyakinan dari Pep setelah menang melawan Everton. Nah, kita akan lihat, ya, semoga City ini tidak terganjal, tidak hilang poin, dan mereka semakin dekat memang dengan gelar juara. Tapi kalau mereka pun katakan menjadi juara, yang menjadi impian bagi Pep adalah satu, bagaimana mereka bisa merebut UCL, Liga Champions. Ini yang belum pernah didapatkan oleh Pep. Karena akan semakin tidak ada yang bagus bagi Pep kalau mereka juara di IPL katakan, kemudian dia gagal mendapatkan gelar juara di UCL. Karena musim lalu mereka dikalahkan oleh Chelsea 1-0 di final. Nah, musim inilah bagi Pep harus mengantarkan City ke final dan menjadi juara. Kalau dia tidak juara, berat juga untuk ke depan, ya. Karena bukan tidak mungkin Pep akan pergi, ya, keluar dari City, tergantung apakah dia diperpanjang atau tidak. Tapi ambisi dari Pep udah kelihatan. Dia harus ambil UCL setelah mengamankan gelar juara di IPL. Namun berat, karena semua lawan bisa mengganjal City. Apalagi kalau sudah masuk di posisi di 8 besar, di 4 besar, ya, semifinal. Semua tim-tim berkelas. Oke, sampai di sini pembahasan kita review laga yang dramatis yang berlangsung di Goodison Park, di mana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Holgate dan juga terutama bagi Michael Keane, ya, sehingga menghasilkan gol tunggal bagi City yang dibuat oleh Foden, mengakhiri perjuangan mereka yang luar biasa dalam 81 menit sebelum dibuyarkan hanya 8 menit menjelang waktu normal selesai. Ciao.